Tujuan 1. Mengetahui pentingnya mengenali karakteristik individu sebagai esensi dan faktor sumber daya manusia dalam organisasi. 2. Mengetahui bahwa karakteristik individu sangat beragam dan dapat berdampak pada perilaku, kepribadian, dan sikap individu dalam organisasi. Ketiga, mengetahui berbagai isu seputar karakteristik individu dalam organisasi, terutama mengenai stres dan kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan tentang faktor individu dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Sofiana Salma dengan NIM 20031010884. Kedua, Salsa Dea Ananda Pratiwi dengan NIM 20031011100. Yang ketiga, Seker Octavia dengan NIM 20031011126. Yang keempat, Bagas Fajar Ramadan dengan NIM 20031011109. Yang kelima, Jos Septian dengan NIM 20031011114. Yang terakhir, Dira Ayu dengan NIM 20031011110. Perkenalkan, saya Joseph Septian Amaral. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kontribusi dan kompensasi. Ada dua konsep yang mendasari kenapa faktor individu itu perlu kita pelajari dan kita pahami sehubungan dengan manajemen perusahaan. Dua faktor itu adalah yang pertama kontribusi dan yang kedua kompensasi. Kontribusi adalah apa yang bisa diberikan oleh individu atau tenaga kerja kepada organisasi atau perusahaan. Sebaliknya juga, kompensasi adalah apa yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja atau individu tadi. Kedua konsep ini sangat penting, karena kalau kedua konsep ini tidak berjalan dengan baik, maka tujuan dari perusahaan itu tidak akan bisa tercapai. Seperti kalau tenaga kerja atau individu tidak memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan, maka perusahaan tidak akan berkembang dan akan sulit untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya juga, kalau perusahaan tidak memberikan kompensasi yang layak dan adil bagi tenaga kerjanya, maka tenaga kerja atau individu tidak akan berambisi untuk memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan. Di situ kenapa penting untuk kompensasi dan kontribusi ini diterapkan dalam perusahaan. Nah, sekarang apa sih kontribusi ataupun kompensasi yang bisa diberikan oleh individu kepada perusahaan ataupun perusahaan kepada individu? Yang pertama ada kontribusi. Kontribusi yang bisa dilakukan oleh individu atau tenaga kerja kepada perusahaan, diantaranya itu bisa berupa usaha, kemampuan, loyalitas, keahlian, waktu, dan kompetensi. Adapun kompensasi yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau organisasi kepada individu atau tenaga kerja, itu bisa berupa upah, kepastian kerja, benefit, peluang karir, status, dan peluang promosi. Sekian yang bisa saya presentasikan tentang kontribusi dan kompensasi. Terima kasih. Saya di sini akan memberikan contoh kontribusi dan kompensasi. Contoh kontribusi dari individu bagi organisasi yang pertama adalah usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompetensi. Yang kedua adalah kompensasi. Kompensasi dari organisasi bagi individu yang pertama adalah upah, kepastian dan keamanan kerja. Yang ketiga benefit, peluang karir, status, dan terakhir adalah peluang promosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 faktor yang terkait dengan individu dalam organisasi. Yang pertama adalah kontrak psikologis atau psikologi kontrak adalah suatu kesepakatan tidak tertulis yang muncul ketika seseorang bergabung dengan sebuah organisasi atau ketika tenaga kerja bergabung dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, kesesuaian tenaga kerja yang dibutuhkan
oleh perusahaan. Yang terakhir, keragaman individu dalam organisasi. Faktor individu dan kepribadian atau Big Five Model of Personality. Yang pertama, openness, ketertarikan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk mengetahui serta mempelajari sesuatu yang baru. Yang kedua, conscientiousness, cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan, dan juga memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Yang ketiga, extroversion, tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, agreeableness, cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Yang kelima, neurotis, kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Saya Salsade Ananda Pratiwi, NIM 2003101100. Saya akan menjelaskan faktor individu dan kepribadian, Big Five Model of Personality. Yang pertama, tingkat persetujuan, agreeableness. Tingkat persetujuan menunjukkan tingkat kemampuan individu dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Tingkat persetujuan yang tinggi atau makin ke sebelah kiri menunjukkan bahwa individu tersebut memiliki kepribadian kooperatif atau dapat bekerja sama, penuh kepercayaan, bersifat baik, hangat, dan berhati lembut serta suka membantu. Jika sebaliknya, semakin ke kiri, maka tingkat persetujuan tersebut semakin rendah. Individu tersebut memiliki kepribadian tidak mudah bersepakat dengan individu lain karena suka menentang, bersifat dingin, dan tidak ramah. Yang kedua, tingkat keseriusan dan kesadaran, conscientiousness. Perilaku ini merujuk kepada tingkat keseriusan individu terhadap rencana pencapaian tujuan dan dari organisasi. Tingkat kesadaran dan keseriusan yang tinggi atau semakin ke kiri, maka individu tersebut memiliki kepribadian dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada pencapaian. Sebaliknya, jika semakin ke kanan, maka tingkat kesadaran dan keseriusan semakin rendah. Individu tersebut memiliki sikap kurang bertanggung jawab, terburu-buru, tidak teratur, dan kurang dapat diandalkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Yang ketiga, tingkat emosi yang negatif atau negative emotion. Tingkat emosi yang negatif merujuk kepada ketidakstabilan emosi yang dimiliki oleh individu dalam pekerjaan. Individu yang memiliki ketidakstabilan yang tinggi atau semakin ke kanan cenderung memiliki perilaku mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, dan mudah berubah pikiran. Sedangkan individu yang ketidakstabilan yang rendah, yang berarti kestabilannya tinggi, memiliki perilaku tenang saat menghadapi masalah, percaya diri, memiliki pendirian yang teguh. Yang keempat, tingkat keleluasaan dan kenyamanan atau extraversion. Perilaku ini merujuk kepada kemampuan individu untuk merasa nyaman dan leluasa bagi orang lain untuk berinteraksi dengannya. Individu yang memiliki tingkat extraversion yang tinggi, artinya semakin ke kiri, adalah individu tersebut memiliki sikap senang bergaul, mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Sebaliknya, individu yang extraversion level rendah cenderung memiliki sikap pemalu, suka menyendiri, penakut, dan pendiam. Dan yang terakhir, kelima, tingkat keterbukaan atau openness. Tingkat keterbukaan merujuk kepada perilaku individu yang bersikap terbuka terhadap orang lain. Individu yang tingkat keterbukaannya tinggi akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Jika sebaliknya, individu yang tingkat keterbukaannya rendah justru akan menghambat proses interaksi dalam organisasi dikarenakan ketertutupan seringkali menimbulkan persepsi yang keliru atau kesalahpahaman dalam organisasi. Perilaku individu yang mempengaruhi organisasi. Locus of control. Perilaku ini merujuk kepada sebuah keyakinan yang dimiliki individu mengenai hasil yang mereka peroleh merupakan akibat dari apa yang mereka lakukan.
Sebagai contoh, seseorang yang bekerja baik akan beranggapan bahwa mereka akan mendapatkan hasil yang baik pula. Sedangkan mereka yang bekerja kurang baik akan memperoleh hasil yang kurang baik pula. Dan mungkin disebabkan karena rendahnya motivasi untuk bekerja. Self-efficacy. Perilaku ini menunjukkan kepada kepercayaan dari diri individu untuk melakukan sesuatu. Individu yang memiliki self-efficacy yang tinggi adalah individu yang memiliki keyakinan untuk mengerjakan berbagai hal. Sebaliknya, individu yang self-efficacy-nya rendah adalah individu yang sering kali meragukan kemampuan dirinya untuk melakukan berbagai hal. Perilaku ini sangat terkait dengan tingkat kepercayaan diri yang dimiliki setiap individu. Authoritarianis. Perilaku ini menunjukkan kepada keyakinan individu akan peran tingkat hierarki dalam sebuah organisasi dan kaitannya dengan kekuasaan dalam organisasi. Individu yang tingkat authoritarianisnya beranggapan bahwa jika pemerintah atau keputusan telah dikeluarkan dari hierarki yang lebih tinggi, maka tidak ada alasan untuk menolak, karena segala sesuatu itu datang dari hierarki yang lebih tinggi dan oleh karenanya harus diikuti. Machiavellis. Istilah Machiavellis merujuk kepada tokoh di abad 16 yang bernama Niccolò Machiavelli yang menganjurkan seseorang, terutama pemimpin, untuk bertindak secara rasional. Dan jika suatu tindakan rasional itu akan membawa kita kepada kekuasaan sekalipun membawa emosional kita, maka tindakan tersebut dapat diterima sebagai sesuatu kebenaran. Perilaku Machiavellis merujuk kepada perilaku orang untuk merekayasa orang lain selama rekayasa perilaku tersebut akan membantu kita dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, mereka yang tingkat Machiavellisnya tinggi adalah seseorang yang tinggi rasionalitasnya, rendah tingkat loyalitas dan persahabatan, serta menyukai untuk melakukan kontrol terhadap orang lain. Self-esteem. Perilaku ini merujuk kepada sebuah keyakinan dari seseorang atau individu bahwa dirinya layak untuk mendapatkan penghargaan. Individu yang memiliki tingkat self-esteem yang tinggi cenderung berupaya untuk mencari posisi yang tinggi dalam sebuah organisasi. Adapun individu yang tingkat self-esteem-nya rendah cenderung berperilaku sebaliknya. Risk propensity. Perilaku ini merujuk kepada kecenderungan individu dalam hal pengambilan resiko dan menjawab tantangan. Individu yang risk propensity-nya tinggi adalah seseorang risk taker atau pengambil resiko. Adapun individu yang risk propensity-nya rendah adalah seseorang yang risk averse atau penghindar resiko. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perilaku individu dan sikap dalam berorganisasi. Sikap atau attitude itu pada dasarnya adalah prinsip yang diambil oleh individu berdasarkan kepribadian, keyakinan, perasaan, menyangkut suatu gagasan, situasi, atau lingkungan yang dihadapi. Garvin menjelaskan bahwa sikap memiliki 3 komponen utama, yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen insight. Komponen yang pertama itu ada komponen afektif. Komponen afektif adalah komponen yang menyangkut perasaan dari seseorang mengenai gagasan, situasi, ataupun lingkungan yang sedang dihadapi. Yang kedua itu ada komponen kognitif. Komponen kognitif itu menyangkut pengetahuan dari seseorang mengenai sesuatu yang ada kaitannya dengan gagasan, situasi, ataupun lingkungan yang dihadapi. Yang terakhir ada komponen intensi. Komponen intensi ini komponen yang menyangkut harapan dari seseorang sebagai akibat dari adanya gagasan, situasi, maupun lingkungan yang sedang dihadapi. Sekian yang bisa saya presentasikan dari perilaku individu dan sikap dalam berorganisasi. Terima kasih. Selanjutnya, perilaku individu dan persepsi dalam berorganisasi. Yang pertama adalah persepsi selektif. Persepsi selektif adalah proses penyeleksian informasi mengenai sesuatu di mana sesuatu tersebut mengalami berbagai kontradiksi dan ketidaksesuaian dari persepsi awal yang kita yakini. Yang kedua adalah persepsi stereotip. Persepsi stereotip adalah
proses pelabelan terhadap seseorang berdasarkan suatu kejadian tertentu yang dialami atau dilakukan oleh seseorang tersebut. Beberapa isu seputar perilaku individu. General Addictive Syndrome (GAS) model. Tahap pertama, alarm, adalah tahap di mana individu mengalami sesuatu yang menyebabkan dirinya memberikan respon yang tidak biasanya. Pada saat ini, tubuh akan memberikan semacam reaksi atas aktivitas yang tidak normal tersebut, misal stres atau panik. Bentuk respon tersebut dinamakan sebagai alarm atau General Adaptation Syndrome. Tahap kedua, resisten, yaitu tahap di mana individu melakukan penyesuaian diri berupa reaksi atas respon yang dia lakukan pada tahap alarm. Bentuk penyesuaian diri misalnya merupakan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu, membiarkan sesuatu, atau mengabaikan terhadap sesuatu. Yang tahap ketiga, exhaustion, atau tahap di mana individu mengalami indikasi lain sebagai akibat dari penyesuaian yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Indikasi ini dapat lebih baik dari keadaan pada tahap 1 dan tahap 2, atau sebaliknya ketika respon pada tahap 1 dan 2 tidak menyelesaikan masalah yang dialami pertama kali pada tahap 1. Adapun faktor-faktor penyebab stres antara lain, yang pertama, tuntutan pekerjaan, yang kedua, tuntutan fisik, yang ketiga, tuntutan peran atau fungsi, dan yang terakhir, tuntutan interpersonal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian stres. Yang pertama adalah olahraga yang teratur, yang kedua adalah relaksasi, yang ketiga adalah manajemen waktu, yang keempat adalah merubah suasana atau lingkungan pekerjaan, dan yang terakhir adalah support group.